Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, Bapak di dalam sorga, terima kasih sepanjang minggu ini pemeliharaan penyertaan-Mu yang luar biasa, pimpinan-Mu, berkat-berkat-Mu, kemurahan-Mu, Kecurahkan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sertai mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan, supaya kami boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan semuanya. Amin. Shalom, haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang memiliki iman yang kuat. Ya. Memiliki iman yang kuat. Kita akan melihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Tentu kita sebagai orang beriman rindu memiliki iman yang kuat. Tapi itu tidak bisa terjadi secara instan. Begitu kita percaya Tuhan Yesus, begitu iman kita kuat. Tidak. Nanti kita akan melihat prosesnya. Ya. Nah, 2 Petrus 3:18 mengatakan kita harus bertumbuh. Dengan kata lain, mau tidak mau itu jalannya. Ya. Supaya kita memiliki iman yang kuat. Orang beriman, kalau mau kuat imannya dan berkemenangan, tidak ada cara lain. Ya harus bertumbuh. Nah, bertumbuh dengan cara satu. Bertumbuh dengan cara satu. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17. 2 Timotius 3, 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi yang pertama satu, diajar. Ya. Bertumbuh dengan cara diajar. Ya. Kalau kita diajar oleh firman Tuhan, itu yang paling baik dan paling bagus. Ya. Jangan kita diajar karena kita melakukan pelanggaran. Ya. Tapi kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan, ya, justru kita bisa mengetahui ajaran itu mendatangkan faedah bagi kita. Ya. Diajar oleh firman Tuhan bukan sesuatu yang menakutkan, justru kita bisa belajar dari apa yang sudah tertulis. Tadi kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan bermanfaat untuk A. Firman Tuhan bermanfaat untuk A. Mengajar. Ya. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Jadi, kalau kita sebagai umatnya, ya, kita belajar dari firman Tuhan, maka kita diajar oleh firman Tuhan, sebab firman Tuhan ini jelas. Ya.
Coba kita melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Apa? Peringatan apa? Contoh apa? Bangsa Israel itu dijanjikan masuk negeri Kanaan, tapi bersungut-sungut, saudara. Akibat bersungut-sungut dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, ini diajar. Kalau kita mau mengalami hal yang indah, jangan bersungut-sungut. Kalau kita mau menerima perjanjian Tuhan, jangan bersungut-sungut. Nah, ini artinya diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi Roma 15 ayat yang keempat tujuannya supaya kita berpegang teguh, jangan goyah. Saudaraku, 1 Korintus 10 tadi jelas dikatakan menjadi satu pelajaran bagi kita. Bangsa Israel ngomel, bersungut-sungut, gagal. Nah, dari pelajaran ini kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan sekalipun jalan-jalan hidup kita mengalami banyak kesukaran, tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan itu setia. Ya, pasti Tuhan menggenapkan janjinya dan Tuhan berkata indah pada waktunya. Jadi kita harus berpegang teguh. Nah, orang beriman itu gagal, saudaraku, dalam imannya sebab sebagian besar atau terbesar mereka gagal karena tidak taat. Ya, tidak taat, maunya instan. Berdoa langsung terjadi. Menghadapi masalah langsung dapat jalan keluar dan seterusnya. Maunya instan. Simson, Raja Saul itu tidak taat. Tidak taat kepada firman. Seharusnya Simson menjadi sesuatu yang indah, gagal. Raja Saul juga gagal. Beda, saudaraku, dengan Paulus. Nah, dari beberapa tokoh, biar kita belajar, ya. Karena firman Tuhan ini mengajar, memberitahu ini tokoh ini gagalnya ini. Hasilnya jelek karena ini. Tokoh yang ini hasilnya bagus karena begini. Jadi kita diperhadapkan untuk memilih, ya, memilih. Firman Tuhan itu kekal. Langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan kekal. Artinya kalau kita pegang kehidupan tokoh ini, maka kita akan mengalami keberhasilan. Ya. Raja Saul gagal, Paulus berhasil. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego berhasil. Stefanus sekalipun dia mati, tapi dia berhasil tidak sampai membenci, bahkan justru memintakan berkat. Ya, puji Tuhan. Sebab itu saudaraku, kita mau belajar. Selama kita masih menumpang di dunia ini, belajar. B. Firman Tuhan bermanfaat. B. Untuk menyatakan yang salah. Jadi, sebelum kita melakukan pelanggaran, masih di dalam angan-angan, waktu kita membaca firman Tuhan, itu diterangi. Pikiran kita diterangi, saudaraku, sehingga tidak sampai jatuh dalam dosa perbuatan. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian,
Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. 24, lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, kalau kita tulus, kita minta Tuhan selidiki, Tuhan akan memberitahu, kamu tetap begini, akibatnya begini. Jadi firman Tuhan menuntun perjalanan hidup kita sehingga kita tidak sampai gagal. Waktu Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, firman Tuhan menuntun tidak sampai jatuh dalam pelanggaran. Nah, Tuhan mengatakan demikian. Kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, menggantikan hal-hal yang pahit. Yesaya 1 ayat 19 dan 20. Yesaya 1 ayat 19 dan 20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Menurut, mendengar. 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jangan sampai gak percaya. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Langit dan bumi bisa lenyap, saudaraku. Tapi perkataan Tuhan kekal. Haleluya. Nah, kita kan melihat lebih lanjut C. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. C. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, coba kita melihat. 119 ayat yang ke-11. Dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi firman Tuhan disimpan. Nah, kalau firman Tuhan disimpan, maka saat ada kekurangan-kekurangan, ya, itu kita akan dididik dan dibenarkan, ditata oleh firman Tuhan. Ya, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran karena firman-Mu itulah kebenaran. Mari kita lihat 119 ayat 67 dan 71. Mazmur 119, 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi, sebelum ada kesukaran, kehidupannya menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini hasilnya orang yang mau belajar firman Tuhan, dia bersyukur. Saudara, dia berterima kasih. Aku tertindas, aku teraniaya baik. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan daripada firman Tuhan. Nah, hasilnya dari 2 Timotius 3 ayat 16, diajar, mengajar, untuk menyatakan yang salah, saudaraku. C, untuk memperbaiki kelakuan. Hasilnya apa? Coba kita lihat tadi, 2 Timotius 3 ayat 17. Tadi kita melihat ayat 16-nya. Sekarang kita melihat ayat 17-nya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini hasilnya. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Itu luar biasa. Haleluya. Jadi, kepunyaan Allah, manusia kepunyaan Allah yang suka akan firman Tuhan, pada hasil akhirnya itu diperlengkapi. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Sekarang kita melihat 2. Ya. Yang kedua,
Bertumbuh dengan cara tadi 1 diajar, 2 dibentuk. Ya. Yeremia 18 ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di dalam seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sekarang kita melihat Roma 9 ayat yang ke-21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah, dibentuk. Kalau tanah liat, saudara lihat, sebelum dibentuk murah. Tapi setelah dibentuk, dijadikan vas bunga, dijadikan porselen, dijadikan apa, tapi prosesnya panjang. Dibentuk itu tujuannya menaikkan nilai, menaikkan harga. Begitu juga kalau kita mengerti, kita ikut Tuhan, tujuannya dibentuk, ya, diolah. Kalau sebagai umat Tuhan tanpa mengalami pembentukan, nilainya kecil, ya. Hasilnya nggak bagus, saudaraku. Tapi setelah dibentuk, sakit, menyakitkan. Tetapi hasil akhirnya menyenangkan. Karena menjadi sesuatu yang indah. Saudara bisa bayangkan, tanah liat nggak mungkin dimasukkan di dalam rumah. Tapi setelah dibentuk menjadi porselen, menjadi keramik yang mahal, yang bagus, ditaruh, saudara, disimpan bagus, dijadikan hiasan. Begitu juga kita. Kita terhias, kita menjadi indah karena dibentuk. Yang pada akhirnya dikatakan menjadi mempelainya Kristus. Itu proses. Itu proses. Salah satunya, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Itu proses. Itu bentukan-bentukan yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita disakiti, waktu kita dihina, diproses. Sabar, rendah hati, ampuni, dan seterusnya. Hasilnya indah. Dari seorang hamba menjadi sahabat, menjadi mempelai Kristus. Nilainya beda. Nilainya beda. Harganya beda. Nah, sekarang saya ambil contoh begini, saudara. Seorang pria dan seorang wanita. Pada waktu si wanita mau masuk dalam pernikahan, itu dihias sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa. Kalau yang menghias itu, yang merias wajah si wanita ini lihai, pandai, sampai kemungkinan si calon suami bingung sudah, betul nggak ini calon istriku? Orang Jawa mengatakan pangling, berbeda. Kenapa? Karena dihias sedemikian rupa, jadi cantik. Apa tujuannya? Untuk masuk dalam pernikahan. Nah, saudaraku, bedanya begini. Kalau kita dihias ya oleh manusia, itu sifatnya sementara. Tapi kalau hiasan Tuhan, kita diproses oleh Tuhan, saudaraku, sifatnya kekal, bahkan pindah. Dari hina, tempat yang hina, dari tempat yang gelap, diproses, dibentuk, pindah ke dalam kerajaan terang, ke dalam hal yang indah, dan itu untuk kekal, ya, itu untuk kekal. Haleluya, haleluya. Nah, Saulus jadi Paulus, dan terus prosesnya sampai kekal. Yakub penipu diproses.
akhirnya jadi Israel, seorang pangeran. Haleluya. Itu luar biasa, saudara. Memang sakit. Manusia merias, ya, itu sakit, saudaraku. Mungkin, ya saya nggak tahu, tapi mungkin ada jerawat atau apa, itu dibersihkan, itu dipencet, dikeluar, habis itu ditutup dia sedemikian rupa supaya kelihatan betul-betul mulus, tanpa cacat, wajahnya bersih begitu. Tapi sementara. Tapi kalau proses Tuhan itu berlangsung seumur hidup sampai masuk dalam kerajaan yang kekal. Sakit, tapi hasilnya indah. Kita melihat banyak, saudaraku, ya. Kita melihat luar biasa. Yakub jadi Israel. Saulus menjadi Paulus. Begitu juga dengan kehidupan umat Tuhan yang mau diproses. Mungkin orang akan berkata, inikah dia? Iya betul. Wah, kok beda? Dulu dia nggak seperti ini. Sekarang seperti ini. Kenapa? Karena sudah mengalami prosesnya Tuhan sehingga hidupnya terhias. Belum selesai. Selagi di dunia terus kita bergumul. Kita bergumul. Proses demi proses dialami. Sampai Tuhan berkata, selesai. Dan kita kembali ke dalam kerajaannya. 3. Diuji. Ya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Diuji. Kalau kita pergi ke toko perhiasan mau beli emas, ya, si penjual berkata harganya sekian. Kita bertanya berapa karat? Sekian. Kalau mungkin kita nggak percaya, kita minta dites. Barang yang akan kita beli dites, diuji. Dipanasi dengan api, digosok dan lain sebagainya. Sehingga kelihatan kadar dari emas tersebut. Nah, kadar emas tersebut menentukan harganya. Menentukan nilainya. Mutu itu menentukan nilai. Ya. Nah, begitu juga saudaraku, kalau hal-hal yang menurut kita tidak nyaman, tidak enak, padahal kita tidak dalam posisi salah. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. 1 Petrus 4 ayat yang ke-15. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu. Haleluya. Jadi kalau kita menderita karena kemuliaan, karena kebenaran, maka roh kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita menderita karena salah. Ya. Kadang-kadang orang beriman dikata-katai, ya, dihina karena salah, tingkahnya salah, tutur katanya jelek, sikapnya jelek, ya dihina. Tapi kalau kita benar, terus kita dihina, dikata-katai, jangan membalas. Jangan, itu namanya ujian. Untuk melihat kemurnian iman kita. Ada harganya. Ya. Setelah kita diuji, setelah kita dibentuk, muncul namanya sabar, namanya murah hati, namanya pengampunan. Ya, sebab itu jangan kita mengeluh, kecewa kepada Tuhan, sebab ini semua proses untuk kebaikan kita. Waktu Isakar digambarkan di dalam Kejadian 49 itu seperti keledai yang dia tiarap, diberi beban
nggak mau dia tiarap. Tapi pada waktu matanya melihat bahwa beban yang diangkat ini akan berakhir di tanah yang permai, di negeri yang permai, dia angkat dengan penuh semangat, dia tidak lagi mogok, tapi dia angkat. Begitu juga seharusnya. Di saat kita mengalami penderitaan, kita lihat. Kalau kita benar, lihat janji Tuhan. Permai. Ada janji yang luar biasa. Salib akan diganti mahkota. Aku bertanding, aku berjuang sampai garis akhir. Mahkota itu diberikan. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Bertandinglah. Lihat saudaraku. Jangan kecil hati, jangan mengeluh, jangan kecewa. Memang kehidupan kita di dunia penuh dengan ujian. Sebab Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus di dalam setiap segi kehidupan kita. Mungkin segi keuangan kita sudah menang. Segi kerendahan hati sudah menang. Jujur, Nggak menang, saudara. Nah, Tuhan menguji semuanya. Dari segi pengampunan, kalah. Iri, kalah. Dan ini perlu diproses. Sebab Tuhan mau mendirikan sidangnya tanpa cacat, tanpa celah. Dan ini dimungkinkan kalau diproses. Sebab itu saat proses datang, jangan kecewa. Semangat. Seperti keledai Isakar, dia melihat beban itu berat. Lebih enak tanpa beban, jalan lebih santai. Tapi tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Sudah. Tapi beban karena kebenaran, beban karena Kristus, karena taat kepada Tuhan, itu nanti diganti. Salib diganti dengan mahkota. Sekarang kita melihat di dalam Kolose 2 ayat 7 dan 8 tentang iman yang telah diajarkan. Kolose 2 ayat 7 dan 8. Kita baca. Kolose 2 ayat 7 dan 8. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, saya akan bahas ayat yang ke-7 lebih dahulu. Iman yang telah diajarkan. 1. Lewat firman Tuhan, iman akan timbul. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudaraku, kita harus banyak belajar, banyak mendengar firman Tuhan dengan baik. Sehingga iman kita bertumbuh, ya, bertumbuh. Dan di saat kita belajar, kita bisa melihat tokoh-tokoh iman yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Coba kita lihat Kisah 27, Kisah Para Rasul 27, ayat yang ke-20, tentang Paulus pada waktu itu terapung-apung di atas kapal, di lautan, dan dikatakan demikian, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Paulus dalam kondisi seperti ini. Paulus dalam keadaan seperti ini, putus pengharapannya. Tetapi saudaraku, iman yang berdasarkan firman Allah, iman itu tidak goyang. Ayat 22
sampai 24. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, di dalam kesukaran itu Paulus masih bisa menjadi berkat. Nggak ngomel, nggak mengeluh, nggak marah, tetapi justru dia bisa menasehati seisi kapal yang jumlahnya 276 orang. Nah, kenapa Paulus bisa berkata demikian? Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Jadi Paulus menunjukkan, saya punya Allah. Saya punya pengharapan. Dia tadi memberi kekuatan. Dia tadi menasehati saya. Nah, apa yang dinasehati sekalipun faktanya belum berubah, masih dalam keadaan seperti itu, tapi Paulus perjalanannya dengan iman, bukan dengan penglihatan. Sebab itu dia berkata, 24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, kita belajar, kalau Tuhan bisa menyelamatkan Paulus dalam kondisi yang kritis, kalau ada di antara kita mengalami kondisi yang kritis, sepertinya sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada pengharapan, Tuhan yang Paulus sembah dan Tuhan yang kita sembah, Tuhannya sama. Dikatakan Allah tidak berubah. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau dulu dia bisa tolong Paulus, berarti Tuhan sekarang bisa menolong. Yang menjadi kendala adalah kita sendiri. Adakah kita punya iman? Adakah kita percaya? Adakah kita suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga perjalanan hidup kita jadi berhasil. Di dalam Daniel 3 ayat 17-18, Sadra, Mesa, dan Abednego sudah jelas ditangkap karena dia tidak mau menyembah patung. Ditangkap, diikat, dan dilemparkan. Nah, orang yang melemparkan justru yang mati. Sebab itu saudaraku, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Dan persoalan kesukaran yang datang, yang mampir dalam hidup kita, nggak pernah lebih dari kekuatan kita. 2, lewat tantangan. Paulus mengatakan, Paulus memberi contoh kesukaran yang dia hadapi di dalam Roma 8, ayat yang ke-34, 35 kita baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini Paulus mengatakan, siapa? Kalau semua kondisinya baik, ya semua menyenangkan, ya kita nggak mungkin mau pisah. Tapi di sini dikatakan penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi Paulus menulis ini, saudaraku. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi gak bisa. Itu semua tidak bisa memisahkan Paulus dari kasih Kristus. Gak bisa. Jadi saudaraku, kalau Paulus bisa kuat seperti ini dalam kesukaran begitu dahsyat, aniaya, telanjangan, kelaparan, mara bahaya, dan seterusnya, ternyata Paulus memberitahu gak bisa itu semua memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Nah, di dalam
tantangan, saudaraku, justru iman kita makin kuat. Waktu Abraham nunggu sampai usia 100 tahun baru punya anak, baru senangnya punya anak, terus Tuhan berkata, persembahkan anak itu. Waduh, saudara, saya ambil satu contoh begini. Mungkin seseorang diberi mobil bagus. Wah, senang dia, saudara. Kalau dari penghasilan sendiri, nggak mungkin dia bisa beli mobil sebagus itu, terus diberi. Lewat beberapa saat, mobil yang sudah diberi, terus diminta kembali. Kira-kira kecewa nggak, saudara? Orang yang sudah diberi mobil kecewa nggak? Marah nggak kira-kira? Tapi Abraham sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kita melihat di dalam Roma 4, ayat 19 sampai 21. Roma 4:19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Imannya. Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, rela. Ya. 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku, waktu dia percaya, Tuhan berkata nanti dari keturunanmu, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Ternyata keturunannya diminta oleh Tuhan. Pupus harapannya. Sudah nggak ada harapan lagi kan? Tapi justru Abraham makin dikuatkan. Dan dia membuat satu misalkan, ya. Jadi Allah berkuasa membangkitkan orang-orang kamu sekalipun dari antara orang mati. Dengan kata lain, Ishak nanti pasti Tuhan tolong. Ishak pasti, kalau toh seandainya mati, Tuhan sanggup membangkitkan. Nah, dari sini imannya tidak lemahnya. 3, doa kita yang belum dijawabnya. Doa-doa kita yang belum dijawab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita sudah berdoa sekian lama, kok bukan tidak ada jawaban, belum dijawab, saudaraku. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar, Elia waktu mengucapkan tidak ada hujan 3,5 tahun di Israel. Setelah selesai 3,5 tahun, Elia berdoa. Doa bukan hanya sekali, sampai 7 kali. Sekali belum dijawab, sampai 7 kali Tuhan jawab. Jawaban doanya sangat-sangat tidak masuk di akal. Sangat kecil dan sangat mustahil, saudara. Tapi di sini Elia berkata, ya, Elia yakin. Saudara bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 46, imannya nggak kendor. Lihat lagi, lihat sampai kali yang ke-7, bujangnya berkata, Tuhan, ada awan sebesar telapak tangan. Cukup. Penglihatan Elia, jawaban doanya kecil, tapi mulutnya punya kata-kata iman. Haleluya. Firman Tuhan berkata, aku akan menjadikan apa yang engkau ucapkan. Jangan ragu-ragu, saudara.
Jangan khawatir, jangan bimbang. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita dengar, Tuhan ingatkan, waktu kesukaran, waktu kesusahan kita punya. Dekat mulutmu ada perkataan iman. Ucapkan saudara, jangan ya aku percaya diam. Enggak, dalam nama Tuhan Yesus aku pasti tertolong. Dalam nama Tuhan Yesus pasti Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus pasti ada mujizat kesembuhan dan seterusnya. Akhirnya waktu Elia berkata, pergi beritahu kepada Ahab, langsung terjadi satu perubahan yang drastis. Ternyata kata-kata iman itu mempengaruhi yang tidak kita lihat. Di alam roh terjadi satu peperangan dan Tuhan memberi kemenangan kepada Elia. Langsung gelap gulita. Langsung. Tapi kalau mulut kita terus ngomel, gak ada sesuatu terjadi. Mengeluh, gak ada sesuatu yang terjadi, saudara. Sebab itu dekat mulutmu dan di dalam hatimu itu firman. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, dari orang-orang yang mengecewakan. Nah, kita gak mungkin bisa terhindar dari orang-orang yang mengecewakan. Tidak semua orang bisa senang kepada kita. Gak semuanya. Nah, ini perlu diperhatikan, saudaraku. Kadang orang tidak senang. Nah, mungkin orang itu dulu pernah kita bantu. Pada waktu dia minta bantuan lagi, kita berkata, tunda dulu. Dan dia kecewa. Dia marah. Jadi saudaraku, dari orang-orang yang mengecewakan, kita bisa belajar. Ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi pada waktu Yesus naik di atas kayu salib, mungkin ada di antara orang-orang yang berkumpul itu orang yang pernah menerima berkat. Salibkan dia. Itu orang-orang mengecewakan. Tapi Tuhan Yesus tidak terpengaruh. Tuhan Yesus tetap dari mulutnya memberkati. Belajar, saudara. Saudara Yusuf sangat-sangat mengecewakan, saudara. Sangat mengecewakan. Seharusnya saudaranya melindungi, enggak. Tapi dari sini Yusuf belajar iman. Dia belajar memperhatikan. Dia belajar mempercayai kepada Tuhan yang dia sembah. Manusia bisa mengecewakan. Sebab itu dari sini kita bisa belajar satu pengalaman. Jangan berharap kepada manusia. Jangan bersandar kepada manusia. Orang yang berharap kepada manusia itu terkutuk. Haraplah kepada Tuhan. Ya, belajar. Orang yang sudah pernah kita tolong mungkin terus mengecewakan. Jangan kita kecewa. Jangan kita hanyut. Justru itu menjadi satu pelajaran bagi kita. Menyakitkan memang. Orang ini nggak tahu diri. Sudah dibantu, sudah ditolong. Perkataannya jelek. Nggak apa-apa. Tuhan izinkan emas. Sekalipun jatuh di lumpur, tetap emas. Orang yang memiliki iman, sekalipun dihina, sekalipun dikata-katai, imannya tetap murni di hadapan Allah. Nah, sekarang kita melihat, saudaraku, hal-hal seperti ini membuat kita makin bertumbuh. Ya. Hasil akhir kita digesek, kita diolah, kita dibentuk, itu menumbuhkan iman kita. Sekarang kita lihat sebuah peringatan di dalam, tadi Kolose 2 ayat 7 sudah kita bahas. Sekarang kita melihat Kolose 2 ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, hati-hatilah. Nah, setelah ayat yang ke-7, saudara, hendaklah kamu berakar, dibangun di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus.
Jadi saudaraku, kita harus berhati-hati. Tuhan mengatakan kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita perlu waspada. Kita perlu hati-hati. Dunia ini jahat. Sebab itu Tuhan berkata, cerdiklah kamu seperti ular. Tapi tulus, ya tulus. Nah, kalau firman Tuhan berkata hati-hati, berarti ada sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita. Apa itu? Apa itu? Kadang saudaraku, kita sudah setia 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Terus tahun-tahun berikutnya mulai kendor. Karena kena falsafah dunia ini. Untuk apa? Kamu sungguh-sungguh kepada, untuk apa? Buktinya apa? Apa yang kamu dapatkan? Nah, kalau ini tertanam, bahaya saudaraku. Ya. Sebab ada iblis di balik itu semua yang tidak suka kalau iman kita bertumbuh dan dia berikan pandangan-pandangan yang kosong. Pandangan-pandangan yang palsu menurut ajaran yang turun-temurun, ya, turun-temurun menurut tradisi dan seterusnya. Ya. Roh-roh dunia ini nggak pernah tidak menurut Kristus. Jemaat Galatia di dalam Galatia 3 ayat 1 sampai 4 Paulus sedih. Kenapa kamu begitu bodoh? Mulai dalam roh, mengakhiri dalam daging. Sia-siakah itu semua? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan iman kita masih belum selesai. Mungkin kita sudah ikut Tuhan 10, 15 tahun, 20 tahun. Jangan kita pernah berkata, dulu saya setia, dulu saya sungguh-sungguh, dulu saya membaca firman Tuhan. Sekarang kena falsafah pandangan dunia yang kosong. Sehingga kita sudah tidak berhati-hati lagi. Sebab itu Tuhan menegur hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Hati-hati. Di dalam Matius 16 ayat 5 sampai 12. Matius 16 ayat 5 Matius 16 ayat 5 sampai yang ke-12, Tuhan berkata hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Murid Tuhan pun gak mengetahui, bahkan prasangka. Ya, karena kita gak bawa roti, sebab itu Tuhan berkata begitu kepada kita. Tuhan menegur, memberitahu. Di ayat 12 kita lihat, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ini yang melemahkan iman. Ini yang membawa pandangan-pandangan yang kosong. Saudara lihat sendiri Matius 15 ayat 3 sampai 9 tentang adat istiadat sendiri. Ya, kalau kita sudah memberi kepada Tuhan, nggak perlu kita hormat kepada orang tua dan lain sebagainya. Saudara baca dengan teliti. Sebab itu ini sangat membahayakan, saudaraku. Pandangan-pandangan seperti ini sangat membahayakan. Sebab itu kita perlu hati-hati. Nah, kesimpulannya Lukas 18 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Lukas 18 ayat yang ke-8 tentang Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, hakim yang jahat, dan seorang janda yang tidak pernah putus asa. Ayat 1 sampai 7 saudara baca, saya bacakan ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ternyata iman ini sesuatu yang sangat penting. Ya. Jadi kesimpulannya Lukas 18 ayat 8, iman adalah bagian yang penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Iman
adalah bagian yang penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman mustahil kita berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, biar kita memiliki iman yang kuat, iman yang terlatih, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Itu perlu latihan. Dan saya percaya, saudaraku, di tahun 23 ini, apapun, prediksi apapun yang terjadi, kesukaran apapun, itu akan membuat kita makin kuat, makin beriman, makin percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Ajar kami Tuhan, selagi kami menumpang di dunia ini, biar iman kami bertumbuh, iman kami makin kuat, sehingga kami boleh mengalami janji-janji dari firman-Mu yang luar biasa. Sebab yang berjanji setia, Allah itu setia. Terima kasih Tuhan buat penjagaan perlindungan-Mu. Dan kami selalu ingat akan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pekerjaan umat-Mu. Tuhan memberkati kesehatan umat-Mu. Tuhan memberkati keluarga-Mu. Tuhan memberkati masa muda-Mu. Tuhan memberkati pelayanan yang saudara kerjakan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, dan kami yakin selagi kami menumpang di dunia ini, iman kami bertumbuh dari iman yang kecil menjadi iman yang besar, menjadi iman yang sempurna. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.